Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat HS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya kebetulan di kawasan Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Insyaallah akan melaksanakan umrah pada pagi ini, dan saya sempatkan untuk mereview tempat ini. Ini adalah Masjid Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, atau Masjid Tan'im. Para jemaah disunnahkan sholat sunnah lebih dahulu baru menjatuhkan niat. Kenapa disebut dengan Masjid Aisyah? Karena Aisyah lah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah lah yang pertama melaksanakan umroh daripada Masjid Aisyah ini atau Masjid Tan'im ini. Letak Masjid Aisyah ini 7 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Masjid ini merupakan masjid atau Tan'im ini adalah merupakan mikot yang paling dekat dari kota Makkah Al-Mukarramah. Itu lebih kurang hanya 7 km saja. Ini bagian dari luar masjidnya, tampak bagian luar daripada masjid. Perempuan sholat di sini, ya. Ramai jemaah yang melaksanakan ibadah umrah pada pagi hari yang berbahagia ini. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu sahabat-sahabat menyelesaikan menyempurnakan tawaf ifadah ketika Hajjatul Wada, pada kesempatan kali itulah Aisyah meminta umrah, melaksanakan umrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyarankan kepada Aisyah supaya berumrah daripada Tan'im. Fa'mirha minat Tan'im, kata Rasulullah, maka pergilah berumrah daripada Tan'im. Maka Aisyah pun pergi ke Tan'im ini ditemani oleh saudara beliau. Kemudian sejak itulah tempat ini dijadikan sebagai mikot, ya, tempat menjatuhkan niat untuk umrah, ya, bukan untuk haji, untuk umrah. Oke, sambil berjalan kita menuju jemaah. Kebetulan ada bersama saya. Kita akan berniat dulu, lalu kita lanjutkan perjalanan kita menuju Masjidil Haram. Mana Bang, sudah niat? Belum? Belum ya? Kita niat dulu ya. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mau bahas kita tadi mana ya? Oke, sahabat HS hobi sejarah, kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk menyempurnakan tawaf dengan sa'i. Kami ingin menyampaikan bahwa selain tempat ini dijadikan mikot, juga di kota Mekah ini kalau ada hukuman pancung, ya, atau potong kepala atau potong tangan, biasanya dilakukan di kawasan Tan'im ini, ya, di sebelah sana, ya, sebelah kanan kita. Oh, ini Ustaz, yang agak lapang di sana biasanya, ya, ada. Tapi sekarang ada bangunan, tak tahu bangunan apa itu. Jadi selain untuk mikot, juga kawasan Tan'im ini dijadikan tempat pemancungan, ya, hukum pancung atau potong tangan. Baiklah sahabat AS, bentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Masjidil Haram. Itulah tadi, ya,
penjelasan tentang Masjid Aisyah ini. Kenapa dinamakan Masjid Aisyah? Karena Aisyah lah yang pertama melaksanakan umroh dari tempat ini hingga sekarang ini ya, karena ini yang paling dekat jadi sangat ramai ya, dikunjungi, dijadikan tempat mikot untuk jemaah umroh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikalak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tempat minum air Zam-Zam yang ada di tempat saya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Tampak di depan pilar hijau yang ada di kawasan tempat sa'i ya. Di sini disunahkan khususnya bagi laki-laki untuk lari dari kecil. Kalau kita mengenang sejarah, di tempat inilah Siti Hajar, ibunda daripada Nabi Ismail alaihissalam, berlari dari kecil untuk mencari air untuk anak tercintanya Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu kehausan ya, sangat kehausan.
pernah melihat seperti ada genangan air di kawasan ini, maka Siti Hajar datang ke sini. Ternyata hanya fata morgana, ya, saking panasnya matahari terlihat dari Bukit Sofa seperti genangan air. Begitu juga dengan dari Marwah seperti genangan air, ternyata hanya fata morgana. Namun dengan karunia Allah, justru Allah berikan, ya, memancar air Zam-Zam di dekat Nabi Ismail di kawasan Ka'bah. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air itu, ya, sehingga terkumpul, tidak melimpah kemana-mana. Zumma, artinya berkumpullah air. Akhirnya terkumpul air itu, sehingga dengan mukjizat, ya, dengan karunia Allah sampai sekarang ini air itu tidak pernah habis, ya. Air Zam-Zam itu adalah merupakan khairul ma'in alal ardi alal itlaq, ya, sebaik-baik air yang Allah berikan, anugerahkan di bumi ini, ya, terkecuali air yang keluar daripada jari-jari Nabi. Ini kelihatan Bukit Sofa dengan batu-batunya juga, ya.